lagi, dunia perpolitikan Indonesia menunjukkan wajah aslinya, yakni politik itu cair. Hari ini berkoalisi, besok pagi bisa saja saling berseberangan. Begitupun sebaliknya, hari ini berteman, besok pagi bisa saja jadi saling serang atau rivalitas. Kali ini yang bikin kadrun terbelalak soal cairnya politik ini adalah Sandiaga Uno alias Sandi. Biasakan menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Si Sandi ini tanpa tedeng aleng-aleng masuk ke tim ses 2 anggota keluarga Presiden Jokowi sekaligus, yakni Gibran dan Bobi Nasution. Sebelumnya, memang sudah banyak dari kelompok sebelah yang akhirnya pindah haluan ke kubu pendukung Jokowi. Mulai dari Tuan Guru Bajang, Ali Mochtar Ngabalin, Arief Poyono, hingga Ferdinand Huta Hayan, termasuk juga Prabowo dan anak buahnya, Edi Prabowo yang kini jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Di antara beberapa nama yang nyebrang dari kelompok sebelah tersebut, ada 2 nama yang paling bikin terkejut abang terheran-heran, yakni si Sandi ini dan Prabowo. Karena di Pilpres 2019 lalu, kedua politisi ini rencananya mau dijadikan kendaraan oleh kaum kadrun itu untuk mewujudkan tujuan politik mereka. Ternyata keduanya kalah di Pilpres. Hanya saja, meskipun kalah, para kadrun masih berharap Prabowo dan Sandi bisa memimpin koalisi oposisi, yang mana mereka juga ada di dalamnya. Dengan harapan, minimal meskipun Om Prap tidak jadi berkuasa, tapi dia tetap bisa mengganggu kerja-kerja pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Jadi, keinginan kaum kadrun untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya gagal dalam menjalankan tugas dan amanah dari masyarakat bisa terwujud. Tapi apa daya, Prabowo sudah bosan diadu dengan orang yang diusungnya di Pilgub DKI 2012 lalu itu. Hingga ia memutuskan untuk meninggalkan pasukan yang suka mikirnya terbalik tersebut dengan segala resikonya. Tidak pelak, ibarat percintaan, hubungan Prabowo dan PA 212 langsung putus kala itu. Bahkan, karena begitu dongkolnya mereka dengan ketua Partai Gerindra tersebut, PA 212 menyebut Prabowo sudah selesai. Sampai-sampai mereka mendesak agar bos Fadlizon itu tidak nyapres lagi di Pilpres 2024 mendatang. Lantaran sudah punya tunggangan baru, yakni Anies Baswedan. Intinya sih kenapa mereka gak nyuruh Prabowo nyapres lagi, karena takut capres jagoan mereka, Wan Anies kalah di Pilpres 2024 mendatang. Itu saja. Nah, kalau Prabowo hanya diminta untuk tidak nyapres, si Sandi yang lebih parah lagi. Ia diamuk pakai mulut oleh oknum kadrun PA 212. Kayak emak-emak yang ngamuk ke pacar baru suaminya gitu. Lewat si mantan karyawan Pizza Hut, Novel Bamukmin, Sandi disebut jongos oleh mereka. Untuk Sandi cuma saya prihatin saja begitu jatuh harga dirinya karena dari Wagub DKI naik derajat menjadi cawapres yang keren banget. Lalu drastis turun jadi jongos sampai ikut-ikutan korbankan rakyat demi pilkada dinasti, ujar Novel yang merasa dirinya seolah-olah makhluk paling benar di muka bumi ini. Ngeri banget ya, berteman sama PA 212. Kalau sudah tidak sepaham lagi sama mereka, dihajarnya abis-abisan kita. Novel si Habib abal-abal itu pun menuding tanpa bukti bahwa Sandi mau mendukung Gibran dan Bobi buat ngembaliin modalnya yang habis saat nyawa pres dahulu. Dan tidak lupa pula, ia memuji Anies setinggi bintang di langit, yang notabene mantan rekan kerja Sandi di Balai Kota DKI beberapa tahun yang lalu itu. Mungkin lumayan kali untuk mengganti modal cawapresnya kemarin. Beda dengan Anies Baswedan, beliau mati-matian untuk menyelamatkan warganya karena beliau sadar nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan. Lanjut Novel lagi. Sebenarnya sih,
Gak ada yang istimewa dari Sandi mendukung anggota keluarga Presiden Jokowi itu di Pilkada 2020 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra yang notabene partainya Sandi saat ini sudah berkoalisi dengan pemerintah pusat. Kemudian, Wakil Bobi Aulia Rahman merupakan kader Gerindra, serta Partai Gerindra juga mendukung Gibran di Pilkada Solo. Tidak ada peraturan dan etika yang dilanggar di sini. Dasar PA 212 saja yang hatinya busuk, selalu memaksa orang untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Pertanyaannya, apakah Sandi akan terpengaruh dengan pernyataan Wan Bamukmin tersebut, sehingga ia kembali ke pangkuan mereka? Tidak Ferguson, karena Sandi sudah tidak butuh lagi PA 212. Dan bisa saja saat ini, ia sudah menyadari bahwa kekalahannya di Pilpres 2019 lalu bukan karena tidak menerapkan 3S, yakni kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, melainkan karena didukung oleh pasukan kadrun itu.